sejumlah sekolah di Banyuwangi mulai menerapkan pembelajaran tatap muka terbatas. Kodim 0825 Banyuwangi berikan pembekalan wawasan kebangsaan kepada warga binaan Lapas Kelas 2A Banyuwangi. Semarakan HUT RI ke-76, makan gratis bayar dengan membaca Pancasila. Mengawali informasi yang pertama, pemirsa, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur mulai menggelar proses pembelajaran tatap muka secara terbatas di wilayahnya. Untuk jenjang sekolah PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, hal ini dilakukan dinilai sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Pemirsa, sejumlah sekolah di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur sudah mulai menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas sejak Senin 16 Agustus 2021 lalu. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas ini dilaksanakan dengan merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2021. Selain merujuk dari Instruksi Menteri Dalam Negeri, hal ini juga sudah ditindaklanjuti oleh Satgas COVID-19 Kabupaten Banyuwangi. Pada kesempatan ini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, Suratno, mengatakan bahwasanya sejumlah sekolah di Banyuwangi sudah diperbolehkan melaksanakan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Hal ini dilakukan karena sejumlah sekolah dinilai sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan PTMT setelah Banyuwangi berada di level 3 dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Selain itu, dalam hal ini juga Suratno menjelaskan bahwasanya dalam pelaksanaan PTMT ada sekitar 4 persyaratan yang harus dipenuhi oleh sekolah. Persyaratan tersebut antara lain yakni sekolah harus memenuhi sarana prasarana protokol kesehatan seperti sarana cuci tangan, hand sanitizer, hingga penyemprotan desinfektan. Kedua, sekolah harus memiliki prosedur di mana hal ini mengatur tentang diperbolehkannya masuk tidaknya siswa. Ketiga, sekolah yang melaksanakan PTMT diminta memiliki peta resiko COVID-19 di sekitar sekolah tersebut. Yang keempat, sekolah diminta untuk selalu berkoordinasi kepada Komite Satgas COVID-19 dan izin dari orang tua. Sedangkan untuk kuota PTMT ini, Suratno menambahkan bahwasanya setiap sekolah untuk jenjang PAUD dan TK maksimal 33%. Sedangkan jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK maksimal 50% dari jumlah murid yang ada. Sedangkan durasi pembelajarannya antara 1 hingga 2 jam untuk PAUD, TK, dan SD, serta 3 jam untuk SMP. Jadi pembelajaran untuk anak-anak sekolah formal termasuk non-formal kita mendasarkan diri pada Instruksi Mendagri nomor 30 tahun 2021 ya, yang sudah juga ditindaklanjuti oleh Satgas COVID-19 Kabupaten Banyuwangi, ditandangani oleh Ibu Bupati, dan juga sudah kami tindak lanjuti dalam bentuk surat edaran kepada sekolah dan Korwil Kabupaten Banyuwangi. Jadi intinya, isinya adalah bahwa dengan Banyuwangi masuk pada level ketiga di pandemi COVID-19, sekolah dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Pembelajaran tatap muka terbatas itu rujukan teknisnya ada di SKB 4 Menteri ya, per Maret 2021, berarti Permendagri yang paling akhir. Di sana diatur bagaimana tata cara sekolah melakukan pembelajaran tatap muka. Ya, karena dapat, maka pelaksanaannya tentu menyesuaikan dengan kesiapan dan kondisi sekolah. Ya, sehingga nggak bisa dilakukan secara serentak. Ada 4 syarat utama yang harus dipenuhi oleh sekolah untuk bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Pertama, terpenuhinya sarana prasarana protokol kesehatan. Mulai dari fasilitas cuci tangan pakai sabun, hand sanitizer, penyemprotan desinfektan, ya, toilet, kemudian ketersediaan ruang UKS. Ya. Kemudian yang kedua,
sekolah kita minta untuk punya standar operasional prosedur atau SOP pembelajaran tatap muka terbatas itu seperti apa, ya, mengenai aturan bagaimana anak boleh masuk atau tidak masuk, ya, bagaimana tata cara masuknya, mulai dari berangkat anak-anak harus membawa apa saja, tentu pakai masker, kemudian jika punya bawa hand sanitizer, terus kalau bisa anak yang jenjang di level bawah, TK, PAUD, SD, kelas rendah diantarkan oleh orang tuanya, ya, sampai ke bagaimana proses pembelajaran itu dilakukan, jarak antar siswa ada berapa, sampai kepulangannya diatur di dalam SOP atau standar operasional prosedur, ya. Yang ketiga, kita minta sekolah punya peta risiko atau zona mengenai wilayah sekolah itu kasus COVID-nya seperti apa. Jadi meminjam istilah PPKM Mikro, apakah di desa, apakah di RT, RW, lingkup anak-anak itu zonanya sudah zona yang memungkinkan anak masuk sekolah. Tentu kalau masih merah, masih besar, maka sekolah boleh memutuskan untuk tidak masuk dulu. Dan yang keempat adalah adanya koordinasi antara sekolah dengan komite, dengan Satgas COVID-19, ya, dan izin dari orang tua. Nah, keempat-empatnya ini harus disiapkan dulu, dan jika sudah siap maka sekolah yang bersangkutan bisa langsung memulai pembelajaran tatap muka. Tentu catatannya adalah pembelajaran tatap muka terbatas itu untuk yang SD, SMP, SMA, SMK untuk level 3 maksimum 50% dari kapasitas kelas, bukan dari jumlah murid yang ada, ya. Itu catatannya. Kalau siswanya, misalkan SD, siswanya 10, ya masuk 100%. Karena SD itu 28, maka lebih dari itu bisa dibelah jadi 2. Ya. Sedangkan untuk PAUD, ini catatannya PAUD dan SLB, itu maksimum 33%. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Sebanyak 496 warga binaan Lapas Kelas 2A Banyuwangi mendapatkan remisi kemerdekaan, dan 3 orang diantaranya langsung bisa menghirup udara segar. Namun ada hal yang menarik pada kesempatan ini sebelum mereka mendapatkan ilmu wawasan kebangsaan dari Kodim 0825 Banyuwangi. Pemirsa, Kodim 0825 Banyuwangi memberikan pembekalan wawasan kebangsaan terhadap warga binaan di Lapas Kelas 2A Banyuwangi. Pemberian pembekalan wawasan kebangsaan ini diberikan kepada warga binaan yang sudah mendapatkan remisi HUT kemerdekaan RI yang ke-76. Setidaknya 496 warga binaan Lapas Kelas 2 Banyuwangi mendapatkan remisi dalam rangka HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka mendapatkan remisi atau pemotongan masa tahanan itu dari Kementerian Hukum dan HAM. Sementara itu pada kesempatan ini, Kepala Staf Kodim atau Kasdim 0825 Banyuwangi, Mayor Infantri Herawadi Karnawan mengatakan bahwasanya tujuan pemberian kegiatan wawasan kebangsaan ini untuk memberikan semangat kepada warga binaan lapas yang mendapatkan remisi. Sedangkan ketika mereka kembali di lingkup masyarakat, mereka tidak dikucilkan. Selain itu, Mayor Infantri Herawadi Karnawan juga menjelaskan bahwasanya wawasan kebangsaan ini diberikan juga untuk menanamkan jiwa patriotisme dan nasionalisme. Ya, tujuannya ini untuk memberikan semangat lagi bahwasanya rekan-rekan kita yang ada di lapas ini tidak dikucilkan. Makanya kita datang kemari, saya juga terima kasih juga diundang sama Pak Kalapas. Akhirnya saya menyempatkan diri untuk memberikan wawasan kebangsaan agar supaya tidak minder, tidak kayak diterkucilkan. Nah, ini sebagai momentum kami di dalam Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76 ini, kami bangkitkan semangatnya biar nanti pada saat dia masa-masa di dalam ini biar tambah semangat lagi. Jadi bukan orang dikucilkan, demikian. Sehingga dengan ini mereka memiliki rasa cinta tanah air yang tinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Rayakan kemerdekaan Republik Indonesia, sebuah kedai siput merah putih di Banyuwangi, Jawa Timur menggelar sayembara makan bakso dan mukbang siput dengan membayar teks Pancasila. Bagi yang menghafal teks Pancasila, dijamin tidak perlu membayar alias gratis. Cara ini digelar untuk memperingati hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia. Baik pemirsa, informasi berikut sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Anda dapat menyimak informasi tadi melalui akun sosial media Banyuwangi 1 TV. Saya Haryadi mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, di kedai seafood Sunscrab yang berlokasi di Jalan Imam Bahri nomor 02 Desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur, kedai yang baru dibuka sejak 3 bulan lalu ini memiliki cara unik untuk merayakan Hari Kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia pada Selasa malam. Kedai yang menyajikan beragam menu olahan seafood ini disajikan kepada pelanggan tanpa harus membayar dengan uang, melainkan hanya dengan menghafal teks Pancasila. Dalam sehari, kedai ini menyediakan 20 porsi bagi pelanggan yang beruntung. Ada pelanggan yang hafal teks Pancasila dengan lancar, tetapi ada pula yang terbata-bata, belum hafal dan harus dicoba beberapa kali. Bagi pelanggan yang hafal teks Pancasila otomatis dijamin gratis. Namun, bagi pelanggan yang tidak hafal tetap diharuskan membayar sebagaimana harga biasanya. Untuk satu porsi bakso seafood dan mukbang dibanderol dengan harga mulai dari Rp15.000 hingga Rp30.000. Sayembara ini sempat membuat kaget para pelanggan. Awalnya dikira bercanda, namun setelah dicoba ternyata benar bisa mendapatkan satu porsi bakso seafood secara gratis. Ya sempat kaget ya, karena tadi itu di baksonya itu ada bendera merah putihnya gitu. Terus ternyata dari waiternya itu ngadain challenge buat hafal Pancasila. Kalau yang hafal Pancasila digratisin gitu. Nggak hafal. Nggak hafal ya. Saya cukup cukup puas juga sih. Terus adanya promo di bulan Agustus ini saya jadi jadi lebih tahu jadi mengingat Pancasila lagi gitu loh. Gitu. Iya, ada yang aneh, ada bendera merah putihnya di baksonya. Mungkin bertepatan sama hari momen 17 Agustus sekarang ya. Serunya lagi di sini juga mengadakan challenge siapa yang hafal Pancasila itu nanti di sini makannya gratis. Dan kebetulan tadi saya hafal. Jadi bakal gratis sih. Bagi pelanggan yang hafal langsung bisa menikmati satu porsi bakso seafood dan mukbang seafood secara gratis. Uniknya lagi, sajian bakso dan mukbang tertancap bendera merah putih sebagai lambang nasionalisme dan cinta tanah air. Cara ini digelar dalam rangka memperingati perayaan Hari Kemerdekaan yang ke-76 Republik Indonesia. Untuk memperingati HUT RI yang ke-76 ini, kedai kami ada promo seafood merah putih. Apa itu seafood merah putih? Ya, bagi teman-teman yang hafal Pancasila, kita ada gratis semangkok bakso merah putih lobster dan makanan mukbang. Untuk per hari kita ada 20 porsi bagi teman-teman yang beruntung. Selain sayembara hafal teks Pancasila, kedai Sunscrab merah putih ini selama bulan Agustus memberlakukan kostum serba merah putih bagi seluruh pelayan. Tujuannya untuk menanamkan semangat kemerdekaan dan cinta tanah air serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, untuk bisa makan di tempat ini, para pelanggan wajib mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Di antaranya, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak selama di dalam kedai. Selain pelanggan, para pelayan dan pemilik kedai juga menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Haryadi, Banyuwangi 1 TV melaporkan.